Mi'raj, Rasulullah itu diberi tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, aturidu antakuna malikan nabiyan au nabiyan abdan. Wahai Muhammad, engkau itu milih mana antara menjadi seorang raja dan sekaligus nabi, atau nabi sekaligus raja, ataukah engkau itu pengen menjadi seorang nabi dan juga hamba Allah Ta'ala? Kata Rasul, saya lebih milih menjadi hamba Allah Ta'ala dan sekaligus menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena kalau menjadi seorang raja sekaligus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah wa la hawla wa la quwata illa billahi nawina ta'alim ta'lim nafa'a wa intifa' tadhakur wa tazkir al-ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi ibtigha'a wajihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah dan juga kitab Fathul Ma'in karya Syekh Ahmad Zainuddin Al-Malibari. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat, ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man nawa bihi aslafuna shalihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Qala al-musannifu asy-syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani fi kitabih Al-Anwarul Qudsiyah. Isi pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah dan masih pada adab yang ke-59, adab murid ya. Yang judulnya itu murid harus menahan semua gangguan dan dia konsisten kontinu dalam pelaksanaan ibadah. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Ad-Dasuki bahwasanya seorang murid itu jangan sampai yang diperhatikan oleh murid atau yang selalu diperhatikan oleh murid itu hanya sekedar pakaian atau baju, casing, jadi bukan berarti larangan untuk memakai jubah, larangan untuk memakai sorban, peci yang bagus, menggunakan udeng segala macam. Enggak, tetapi betul disesuaikan dengan kondisinya. Ya, artinya yang lebih ditekankan itu adalah kejernihan hati, kebersihan hati yang kemudian tercermin di dalam akhlak atau perilakunya setiap harinya, khususnya hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, serta tercermin ke dalam interaksi dengan sesama. Jadi atopik mau kudu kudu bager baik kabatur gitu. Dan ini masih melanjutkan pada hal yang tadi, di mana beliau mengatakan idza wa kana yaqul, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki mengatakan idza lam yakun qalbul muridi syaffafan, ketika hatinya murid itu tidaklah jernih, tidaklah bersih. Jadi kalau syafaf itu seperti kaca gitu ya, bening. Jadi kalau hati yang kaca yang bening itu kan bisa untuk melihat yang di belakang kaca, ya kan, kaca tuh bukan cermin ya, kaca. Nah, kalau si hati murid ini tidak bening, tidak bersih dari penyakit-penyakit, ya otomatis apa yang ada di belakang kaca itu tidak akan terlihat. Jadi misalkan kaca jendela tuh, kaca jendela kemudian itu karena saking lamanya nggak pernah dilap, nggak pernah dibersihkan,
sehingga di situ ada jamur, ada apa debu, ada nanti tak hijau-hijau tehnya, lumut segala macam. Ya otomatis kalau kita pengen melihat di seberang atau di belakang kaca nggak bakalan kelihatan. Nah tetapi ketika si kaca ini bersih, nah itu bisa untuk melihat yang di belakang kaca. Begitu juga dengan hati seorang murid. Ketika hati murid itu tidak jernih dari semua kotoran-kotoran, otomatis ya sumbu dari hatinya itu tidak akan mengeluarkan cahaya. Ya artinya bagaimana bisa seorang itu hanya sekedar beramal tapi amal zahir, sementara hatinya itu tidak pernah dirawat. Gitu. Jadi memperbanyak tahajud, memperbanyak taraweh, bahkan tarawehnya itu tidak hanya 20 rakaat sampai 100 rakaat misalkan. Tetapi hatinya itu tidak pernah dibersihkan, hatinya tidak pernah diperhatikan, goreng baik kabatur gitu. Jadi misalkan atopik, ahli tahajud, ahli taraweh, dan tarawehnya itu sekali taraweh itu pasti menghatamkan Al-Quran. Nah, jadi tidak hanya menghatamkan Al-Quran seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, barang siapa yang membaca kulhu 3 kali maka dia telah mendapatkan pahalanya hatam Quran. Bukan itu, tapi kalau atopik mah beda. Jadi di setiap tarawih itu misalkan 20 ya, dibagi-bagi nih dari 30 juz, jadi satu rakaatnya itu berapa? Nah, setengah juz misalkan ya. Tapi karena yang diperhatikan itu hanya ibadah fisik doang, tanpa sedikit pun memperhatikan kerohanian yang ada dalam dirinya atau hatinya, maka ya tetap nggak akan bercahaya ya. Artinya dia akan selalu menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Meskipun walau amila bijami'i a'mali sholihin, meskipun amal-amalnya dia itu seperti semua amal-amalnya orang soleh, semua amal-amal orang yang soleh. Misalkan ketika kita ini menelaah beberapa biografi dari para solehin, di mana mereka itu setiap malamnya tahajud itu 100 rakaat seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, atau begini, melihat hanya sekedar tadi, melihat Imam Ali Zainal Abidin itu tahajudnya 100 rakaat. Tapi beliau itu hanya sekedar melakukan sholat tahajud tersebut, tapi tidak pernah introspeksi diri. Oh ya Allah, saya meskipun ibadah saya banyak, tetap ibadah saya itu penuh dengan kekurangan. Tidak pernah merasa seperti itu. Bahkan setelah melakukan tahajud itu yang ada adalah bangga, keren. Saya mah keren. Tahajud saya itu udah 100 rakaat. Kamu cuman berapa? Gitu. Tahajud kayak enggak meren. Gitu. Jadi yang ada itu adalah mempertahankan egoisme, mempertahankan hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Nah, kalau yang seperti ini, meskipun amalnya itu amalan dari orang-orang yang soleh, tidak hanya satu orang, bahkan semua orang-orang yang soleh itu tetap hatinya itu tetap akan gelap. Hatinya akan gelap, sehingga gimana bisa dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mual bisa. Nah, oleh karenanya dari sini yang harus diperhatikan itu adalah hatinya. Yang lebih ditekankan itu adalah hatinya. Maka para kaum sufi mensyaratkan wa min huna syaratu at-taubata lil murid min sa'iriz zallat. Dari sinilah para arifin itu mensyaratkan bagi seorang murid agar murid ini tobat dari segala kesalahan. Ya, zallat itu keterplesetan arti aslinya. Teledor, bahkan tidak hanya yang sifatnya yang ditobati itu tidak hanya yang bersifat dosa kecil, dosa besar, enggak. Tapi sampai al-ghaflatu anillah itu pun harus ditobati, karena itulah
tobat yang tertinggi di kalangan atau makom tobat yang tertinggi bagi kalangan murid. Itu ya. Jadi ketika kita ini nggak zikir, berapa menit? Misalkan dihitung, 1/4 jam, setengah jam dalam sehari. Seharusnya dalam 24 jam ini saya harus berzikir terus, tapi dalam setengah jam dia itu lupa. Nah itu ditobati ya. Tujuannya apa? Liyastani qalbu, supaya hatinya itu bersinar. Nah, kemudian cuma idastanara, ketika hatinya bersinar, gimana sih hati bersinar itu? Apakah mengeluarkan cahaya gitu? Doang neon, doang lampu gitulah. Entahlah. Hatinya bercahaya artinya dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Ketika dia melihat satu kebenaran, dia katakan itu benar. Ketika dia melihat suatu yang salah, maka dia salahkan dan ingkari, bahkan tidak pernah dilakukan oleh dirinya. Nah, sehingga ketika hatinya bersinar, otomatis ini tercerminkan dalam perilakunya setiap hari. Nah, jadi dari sisi ucapan itu tidak pernah menyakiti hati Atopik misalkan. Kenapa? Karena Atopik ini adalah orang yang hatinya bersinar, sehingga ketika ngobrol dengan siapapun, mau ngobrol dengan tukang ngemis, mau ngobrol dengan seorang abuya, seorang wali sekalipun, tetap Atopik itu akan selalu sopan. Kenapa? Karena itu adalah cerminan dari hati yang ada dalam dirinya, gitu ya. Sehingga dia dikenal ya, kejernihan hatinya atau hatinya itu sudah terang dan diketahui di kalangan orang yang khusus dan awam. Maka ketika hatinya sudah terang, bahkan dia dikenal bagi semua kalangan, faminal adabi satru nafsihi, tetap termasuk dari adab orang yang atau seseorang yang hatinya itu sudah bersih, bersinar, itu tetap menutup dirinya. Artinya tidak menonjolkan dirinya, oh saya ini adalah orang yang soleh gitu. Bukan berarti dia selimutan di dalam kamar gitu, henteu. Artinya tidak menunjukkan kelebihannya di hadapan orang lain, ya kan? Yahjubun nasa an syuhudi dzalikan nur, dan dia itu menghalang-halangi orang-orang untuk menyaksikan cahaya tersebut. Supaya apa? Ya karena ketika dia itu selalu memperhatikan, bahkan ketika dalam hatinya itu masih ada keinginan untuk menarik pandangan manusia supaya orang-orang itu suka terhadap dirinya, tertarik kepada dirinya, tetap nanti juga pada akhirnya hatinya itu akan kembali gelap. Nah, dan ketika seseorang itu hatinya gelap atau enggak, berarti kembali kepada kondisi semula. Tapi ketika seorang itu hatinya sudah bersih, ya kan, hatinya bersinar, sudah bisa membedakan antara yang hak dan batil, kemudian dia sudah dikenal oleh semua kalangan, kemudian dia itu menutup diri, artinya tidak menyombong-nyombongkan diri kepada orang yang awam atau orang yang khawas. Nah, ketika dia selalu menjaga hal ini, maka ketika dia keluar dari dunia, masuk dalam akhirat, modalnya itu utuh, sama sekali tidak berkurang. Min ghairi naqsin, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Nah itu. Ya artinya kembali lagi sih dalam satu inti itu mah tetap dalam diri kita itu tidak boleh ada perasaan kita sudah beramal segini dan segini. Ya kan, meskipun kita sudah beramal dengan amal yang banyak, lalu kita ini dengan sombongnya saya sudah beramal sehingga saya berhak untuk mendapatkan cinta Allah Ta'ala karena saya sudah zikir sekian ratus ribu, ya, sehingga saya berhak untuk mendapatkan cinta Allah, sehingga saya berhak untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu aja di dia. Nah sehingga apa? Sehingga ketika dia itu masih memiliki sifat yang seperti tadi, maka dia itu tidak atau masih masuk dalam kategori orang yang musyrik kemarin ya, orang yang musyrik menurut ahli tarekat ini, bukan menurut ahli syariat. Menyembah patung itu masalah baik. Wa kana yaqulu kullu muridin kana lahu sariratun sayyi'ah.
Syekh Ibrahim Ad-Dasuki juga mengatakan setiap murid yang dia itu memiliki hati yang buruk, maka yuftadahu biha fid dunya wal akhirah. Maka baik di dunia ataupun akhirat, maka dia itu akan dipermalukan oleh Allah Ta'ala. Gitu. Jadi ketika kita ini ngakunya murid tarekat, tapi dalam perbuatannya sehari-hari, dalam cerminan hatinya itu selalu ada penyakit dan penyakit. Maka ketika dia tidak berbenah diri, nanti pada akhirnya di dunia ataupun di akhirat tetap akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini adalah orang yang sangat buruk. Bahkan lawing kasyafat la yaji'u minhu syai'un fitari, ketika sudah dibukakan oleh Allah Ta'ala tentang keburukan kita, maka tidak sedikit pun kita itu mendapatkan faedah dari tarekat itu sendiri. Nah, sehingga ya fadihata man tazayya bi ziyyil fuqara'i wa khalafa tariqahum. Wahai memalukannya seseorang yang atributnya atau seragamnya itu seragam para fuqara, para muridin tarekat, sementara dia itu bertentangan dengan tarekatnya para arifin atau para fuqara. Berarti orang yang menentang tarekat itu bukan berarti tarekat sesat gini enggak kayak gitu. Tetapi ketika kita sudah tahu bahwasanya adab-adab dalam tarekat tadi, misalkan seorang murid itu harus merasa dirinya orang yang berdosa, merasa dirinya adalah orang yang paling banyak maksiatnya di antara manusia yang ada. Kan harusnya seperti itu. Tapi ketika seorang murid justru dia merasa dirinya soleh, merasa dirinya takwa, merasa dirinya benar, tidak pernah salah misalkan, maka hakikatnya dia telah menghinakan tarekat, telah bahasanya kemarin tuh, dia telah mempermalukan tarekat. Gitu. Jadi nggak harus menghinakan tarekat, tidak harus mencaci maki tarekat itu sendiri, tapi dengan tidak mengamalkan kaidah-kaidah yang ada dalam tarekat itu sama saja dengan seseorang yang menghinakan tarekat. Gitu. Maka wakana yaqul ya waladi in talabta an takuna sadiqan fi iradatika falbas qamisal fuqara an-nadhif asy-syarif adh-dharif. Wahai anakku, ketika engkau itu ingin menjadi seseorang yang jujur dalam iradahmu, dalam keinginanmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pakailah gamisnya atau jubahnya orang-orang fakir, yang suci, yang mulia, yang manis. Famal amru bilubsi thiyab. Ya, memakai pakaiannya fuqara itu apa? Tidak harus pakai yang compang-camping atau yang baju tembelan, bukan itu. Jadi pakaiannya fuqara itu tawadu. Kan kalau pakaiannya Allah Ta'ala itu apa? Kesombongan. Ini kan? Pakaiannya Allah Ta'ala itu adalah kesombongan. Kibir, al-kibriya uridai. Ini kan? Pakaiannya Allah Ta'ala itu kesombongan. Atau kalau dalam Al-Qur'annya itu walibasut taqwa dzalika khair. Jadi pakaian ketakwaan, bukan baju takwa, bukan. Tapi nilai-nilai ketakwaan itu ada dalam dirinya, itu yang terpenting. Ya kan? Itu adalah qamisal fuqara an-nadhif, yang bersih, berarti ketakwaannya itu serius, benar-benar. Asy-syarif, mulia, ad-dharif, manis. Karena apa? Karena dalam tarekat itu famal amru bilubsi thiyab. Tarekat itu bukan urusan pakai baju. Wala bisuknal itab, atau dia itu tinggalnya di emperan-emperan masjid, emperan-emperan musola, atau emperan-emperan majelis taklim. Enggak. Wazawaya, atau bukan tinggalnya harus di pesantren kemudian dia menjadi ahli tarekat. Enggak juga. Wal khawanik, atau tempat-tempat yang khusus ibadah, tempat-tempat khalwat gitulah. Bukan. Walubsul aba, atau bukan pakai mantel. Wal muraqat, atau pakaian-pakaian yang compang-camping, yang gembel. Atau wala bilubsil qaba, tidak juga dengan memakai jubah. Wal azraqi, atau memakai pakaian-pakaian yang warnanya hijau. Oh, saya. Ridho ta.
Wahafis syawarib, atau kumisnya itu selalu dicukur gitu. Jadi yang dipanjangkan jenggotnya, kumisnya dicukur. Wala bilubsi suf, atau perkara tarekat itu tidak hanya melulu dengan urusan pakai pakaian-pakaian wol, atau warna alil maksuf, atau pakai sendal yang ditembel, atau kalau sekarang itu berarti sendal yang sebelahan gitu. Sendal yang sebelahan, yang satu warna hijau, yang satu merah. Nah, atau pakai bakiak gitunya. Enggak, bukan urusan itu, tapi urusan apa? Tadi akhlak, adab ya, yang harus tertanam dalam dirinya. Itu wa kana yaqul min sya'nil muridi alla yakuna fi sahifatihi syai'un minaz zallat. Kemudian termasuk dari kriteria murid ya, di dalam dirinya itu tidak boleh ada kesalahan-kesalahan. Dalam catatan amalnya itu tidak boleh sedikit pun ada kesalahan. Beh. Dan kumaha ya muridna ya. Tapi apa? Bal tutwa sahifatuhu kulla yaumin mudammakhatan. Tapi catatan amal dari murid ini setiap harinya selalu mudammakhatan itu di laburi atau belepotan dengan minyak wangi, muambaratan dengan menggunakan minyak wangi ambar, nama salah satu minyak itu, mumastakatan atau dikasih misik, mu'attaratan dikasih minyak wangi, bi'amalihi, minyak wanginya itu berupa apa? Bi'amaliha az-zakiyah, dengan amal-amal sahifah yang bersih, ya kan? Wasyamihil mardiyah, dan juga ciri-ciri atau karakter yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri atau karakter dari seorang murid tarekat ya seperti ini. Ya seakan-akan dia adalah malaikat gitu tuh. Kesalahan-kesalahan itu hampir tidak ada dalam dirinya. Dalam catatan amalnya itu hampir tidak ada kesalahan. Waktu doang kumaha ta mah? Walabatan wali ya mah. Komo wali gitu, murid aja seperti ini, apalagi seorang wali gitu kan ya. Nah sehingga tetap yang ditekankan itu adalah amal-amal yang sifatnya amal batini, amal qur'anian, tetap ke sana. Kan nggak mudah ya kan. Kita barangkali kita ini merasa ibadah kita bagus. Kenapa? Karena ketika kita ini sholat kita pakai pakaian yang rapi ya, sarung GBHS gitu kan, pecinya peci putih, peci haji, nah, pakai sorban, pakai jubah, nah, semuanya putih be. Padahal kan bukan itu yang jadi barometer kan. Nah makanya kembali lagi pada apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu. Pada suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu itu bertamu kepada Rasulullah, dan kebetulan Rasulullah itu tidurnya di atas tikar. Masuk, assalamualaikum, ada istrinya Siti Aisyah mempersilahkan beliau masuk karena beliau masih tidur gitu ya. Melihat Rasulullah itu tidur di atas tikar, kemudian di punggungnya itu ada nempel bekas karpet gitu, terlihat di sini lantang karena nyeplak. Membekas. Jadi bekas karpet itu terlihat di punggung beliau. Nangis kan Sayyidina Umar itu. Ya Rasulullah, saya melihat raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka itu tidurnya saja itu di atas ranjang yang sangat empuk, di kasur yang sangat empuk, ranjangnya juga dari emas, dari perak, kemudian selimutnya juga dari sutra. Sementara engkau ini adalah seseorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidurmu saja itu seperti ini. Bukankah ini tidak pantas dengan makommu, wahai Rasulullah?
di mana engkau itu sudah diampuni semua dosa-dosamu yang sudah lewat ataupun yang akan datang. Nah, kata Rasulullah, da'hum ya Umar, biarkanlah mereka wahai Umar, dengan kesenangan-kesenangan mereka, dengan kemewahan hidup itu ya, kemewahan pakaian segala macam, biarkanlah mereka, karena lahumud dunya walanal akhirah. Mereka itu menikmati kenikmatan tersebut hanya di dunia, sementara kita itu akan mendapatkannya di akhirat. Sehingga saya ini tidak pernah sekalipun, kata beliau, kata Rasul, mengadu kepada Allah lantaran saya ini hidup sengsara. Enggak sama sekali. Kenapa? Karena ini adalah pilihan diri saya. Jadi kan ketika Mi'raj, Rasulullah itu diberi tawaran oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, aturidu antakuna malikan nabiyan au nabiyan abdan. Wahai Muhammad, engkau itu milih mana antara menjadi seorang raja dan sekaligus nabi, atau nabi sekaligus raja, ataukah engkau itu pengen menjadi seorang nabi dan juga hamba Allah Ta'ala? Kata Rasul, saya lebih milih menjadi hamba Allah Ta'ala dan sekaligus menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena kalau menjadi seorang raja sekaligus nabi, apa bedanya dengan Nabi Sulaiman? Tuh kan? Sementara makom yang paling tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-abad. Seorang hamba, seorang budak, hamba sahaya. Karena saya ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak mau ingin menjadi seorang raja. Dan juga saya menilai bahwasanya penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah makom yang tertinggi di antara makom-makom yang ada. Nah, sehingga manusia itu ya harus kita semua itu harus menyadari gitu. Khususnya ketika kita ibadah kepada Allah Ta'ala. Enggak sih, dalam ibadah nggak perlu pakai niat-niatan ingin masuk surga, jauh dari neraka, apalagi pengen jadi orang kaya. Enggak, udah hilangkan semua itu, tetapi yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu, kita hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala demi melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhi larangannya. Antakuna a'maluhu ala wifqi syariati wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sebelum dilanjutkan kitab kedua, barangkali pertanyaan atau topik ini surga, namun takut dari siksaan. Sarwa baik Pak, sami baik, termasuk musyrik maknawi. Kalau melihat pada makomnya orang-orang yang sempurna gitu ya, termasuk musyrik maknawi, sarwa baik, sami baik Pak. Kan udah dikutipkan dari perkataannya Syekh Ali Al-Khawas itu kan, ada beberapa golongan, 6 atau 7 golongan yang hakikatnya mereka itu musyrik mana ya, para penyembah selain Allah Ta'ala, atau surga yang disembah gitu, neraka disembah, kekayaan disembah gitu, bahkan ingin usul ke Allah Ta'ala melalui amal dan ilmunya pun sama. Jadi pede dengan keilmuan dan amal baiknya. Kita kisarwa baik menyembah selain Allah Ta'ala. Terus saya ya, Allah Ta'ala a'lam. Lanjut. Ila an qala wa kana yaqulu idza lam yakun qalbul muridi syaffafan ay safiyan minal kudurat la yadharu li fatilati qalbihi nurun walau amila bi jami'i a'mali sholihin. Wa kana lanana sapa Syekh Ibrahim Ad-Dasuki yaqulu iku ngendika sapa Syekh Ad-Dasuki idza lam yakun, alikane ora ana apa qalbul muridi, apa atine murid iku syaffafan, iku jernih. Tegese sofian, jernih, minal kudurati, saking pira-pira penyakit.
idza lam yakun la yadharu mongko ora pertelo li fatilati qalbihi maring sumbu atine murid apa nurun cahaya. Walau amila senajan amal sapa murid bi jami'i a'mali sholihin kelawan sekabe pira-pira amale pira-pira kang saleh. Kamin hunalan saking iki panggonan syaratu pada nyarataken sapa kaum at-taubata ing taubat lil murid di kedua murid min sa'iri zallati saking sekabe pira-pira kesalahan. Yastanira supaya padang apa qalbuhu atine murid. Sumaida istanara mongko nuli nalikane istanara padang apa atine apa qalbuhu ya qalbul murid. Wa zaharan pretela apa nuruhu cahyane murid il khosim maring kang khusus wal amilan wong kang umum faminal adabi mongko iku tetep saking adab satru nafsihi utawi nutup awak dhewe ne murid. Yahjubu ngehijab sapa murid annasa ing menungsa an syuhudi zalika nur saking nyaksiaken mengkono-mengkono cahaya. Dia khruja supaya metu sapa murid minad dunya saking dunia bi ra'si malihi kelawan modale murid kamilan hale sempurna min ghairi naksin kelawan tanpa kurang. Wa kanalan ana sapa syahada suki ku yakulu ngendika sapa syahada suki kullu muridin utai saben-saben murid kana kang ana lahu iku tetep kedua murid apa sariratun apa ati ya sayyatun kang ale yuftadahu mongko den dipermalukan sapa murid biha kelawan sarirah sayyi'ah di dunya ing dalam dunia wal akhirati lan akhirat lawing kasyafat lamun dadi kasingkap apa sayyi'ah la yaji'u mongko ora teka minhu saking murid apa syai'un suji-wiji fitorike ing dalam tarekat ya fadihata man tazayya ya fadihata apa memalukane wong tazayya kang nganggo seragam sapa man bi zayyil fuqara'i kelawan seragame atau atribute pira-pira wong fakir wa khalafa lan nulayani sapa man tariqahum ing tarikate fuqara. Wakana lan ana sapa Syekh Ad-Dasuki iku yaqulu ngendika sapa Syekh Ad-Dasuki ya waladi anak ingsun in tolapta lamun nyupri sapa sira antakun ing yen ana sapa sira iku sadikon iku kang jujur fi iradatika ing dalem iradah sira falbas mongko nganggo sapa sira qamisal fuqara'i ing gamis atau jubai pira-pira fakir an-nadzifa kang bersih asy-syarifah kang mulia al-dzarifa tur kang pantes. Famal amru mongko ora utai urusan iku bilub sithiabi kelawan nganggo pira-pira klambi wala bisuknal atabilan ora kelawan tinggal pira-pira emperan wa zawaya lan pira-pira zawiyah pesantren ya wal khawanik lan pira-pira tempat ibadah walubsul aba lan nganggo mantel ya wal muraqqaat lan pira-pira klambi kang den tambal wala bilub silqaba lan ora kelawan nganggo jubah wal azraqi lan kang ijo wa hafiz syawaribilan nyukur pira-pira kumis wala bilub sisuf lan ora kelawan nganggo wal wan na'li lan sandal al makhsufi kang den tambal. Wa kana lan ana sapa syahada suki ku yaqulu ngendika sapa syahada suki min syanil murid iku tetep saking tingkah murid alla yakuna utawi yen ta ora ana sapa murid alla yakuna utawi yen ta ora ana fi sahifatihi ing dalem lembaran amal murid apa syai'un suji-wiji minazzalati saking pira-pira kesalahan bal balik tutua dan lipat apa sahifatuhu apa catatan amale murid kula yaumin ing dalam saben-saben dina mudhammakhatan den wangi akan muambaratan den sama den wangi akan mumastakatan den awai misik muattaratan den wai minyak wangi bi amalihi kelan pira-pira amali murid az-zakiyati kang bersih wasyamihi lan pira-pira karakter
atau ciri-ciri al-mardiyati kang den ridhoi wallahu a'lam. Ya. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.